Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malajaya Amalia, NIM 2005121404. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Nah, yang pertama, kita ketahui dulu apa itu standar. Standar itu merupakan suatu hal yang penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetensi pasar daripada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperabilitas data dalam proses komunikasi. Lalu untuk jaringan, kita kan udah belajar di materi-materi sebelumnya, jadi langsung saja kita ke standar jaringan. Standar jaringan itu merupakan kebutuhan akan terkoneksi antar komputer agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Standar jaringan disebut juga protokol. Yang pertama, model OSI. Model OSI adalah model logis dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem yang terbuka untuk interkoneksi dan komunikasi dengan sistem lain. Nah, untuk layer dari model OSI itu ada 7, sedangkan dibagi menjadi dua. Yang pertama upper layer dan lower layer. Nah, untuk upper layer itu ada 3, application layer, presentation layer, dan session layer. Lalu untuk lower layer ada transport layer, network layer, data link layer, cycle layer. Nah, untuk pengertiannya itu bisa dilihat di sini, bisa dibaca. Lalu untuk model TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini tuh secara khusus dirancang sebagai model untuk menawarkan aliran byte yang sangat andal dan dari ujung ke ujung melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. Nah, TCP atau IP itu membantu Anda dalam menentukan bagaimana komputer tertentu itu harus terhubung ke internet dan bagaimana Anda dapat mengirimkan data di antara mereka. Lalu untuk layer dari model TCP/IP ini tuh ada 5 layer. Yang pertama ada physical layer, yang kedua data link layer, lalu network layer terdiri atas internetworking protocol, address resolution protocol, reverse address resolution protocol, 4 internet control message protocol, dan yang terakhir group message protocol. Nah, untuk transport layernya ini tuh terbagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama ada UDP dan TCP. Untuk application layernya itu ada FTP, HTTP, SMTP, DNS, POP3, dan SNMP. Nah, untuk perbedaan OSI dan TCP/IP ini tuh perbedaan mendasarnya atau perbedaan umumnya itu pada OSI itu OSI itu memiliki 7 lapisan, sedangkan yang TCP/IP itu memiliki 4 lapisan. Model OSI itu modelnya tuh logis dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem yang terbuka untuk interkoneksi dan komunikasi dengan sistem lain. Sedangkan TCP/IP itu membantu menentukan bagaimana komputer itu harus terhubung ke internet dan bagaimana dapat ditransmisikan di antara mereka. Lalu header OSI itu ada 5 byte, sedangkan ukuran header TCP atau IP itu adalah 20 byte. OSI itu mengacu pada interkoneksi sistem terbuka, sedangkan TCP atau IP mengacu pada protokol kontrol transmisi. OSI itu mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan TCP atau IP mengikuti pendekatan horizontal. Model OSI itu lapisan transport hanya berorientasi koneksi, sedangkan model TCP/IP lebih berorientasi ke koneksi dan tanpa koneksi. Model OSI dikembangkan oleh ISO International Standard Organization, sedangkan model TCP dikembangkan oleh ARPANET. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan antara TCP dan UDP ini, UDP itu apa? UDP itu merupakan protokol berorientasi datagram.
Ini digunakan untuk transmisi jaringan tipe broadcast dan multicast. Bentuk lengkap dari UDP itu adalah User Datagram Protocol, atau datagram adalah unit transfer yang terkait dengan jaringan paket switch. Nah, perbedaan antara keduanya ini tuh yang pertama, TCP merupakan protokol berorientasi koneksi, sedangkan UDP itu tanpa koneksi. Kalau yang TCP itu kecepatannya itu lebih lambat, sedangkan UDP itu lebih cepat. TCP menggunakan protokol jabat tangan, sedangkan UDP tidak menggunakan protokol jabat tangan. Protokol jabat tangan itu seperti apa? Seperti SYN, ACK. Selanjutnya, TCP itu melakukan pemeriksaan kesalahan dan juga membuat pemulihan kesalahan. Nah, UDP ini tuh juga pemeriksaan kesalahan, tetapi dia itu membuat paket yang membuang paket itu ke arah yang salah. Lalu TCP memiliki segmen pengakuan, tetapi UDP tidak memiliki segmen pengakuan. Lalu ketika kita membandingkan protokol TCP versus UDP ini tuh, TCP itu berbobot berat dan UDP itu berbobot ringan. Nah, untuk network protokol, yang pertama ada SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua SMTP. Protokol ini tuh digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu HTTP. Jadi HTTP itu mendefinisikan itu bagaimana suatu pesan itu bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Lalu Telnet, protokol jaringan digunakan di koneksi internet atau local area network. FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu Lightweight Directory Access Protocol, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari research, organisasi, perorangan, dan lainnya. Lalu SSL. Lalu untuk SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi. SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Lalu SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antar dua komputer. POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu IMAP, protokol standar untuk mengakses dan mengambil email dari server. Lalu ICMP, ini tuh digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan. Contohnya tuh komputer tujuan yang tidak bisa dijangkau. Lalu point-to-point protokol, protokol yang enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada WAN. Lalu DNS, Distribute Database System, yang digunakan untuk mencari nama komputer atau nama resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Lalu HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari WWW. Lalu well-known port atau reserve port, range-nya itu dari 0 sampai 1023, lalu merupakan port yang standar atau port yang umum lah, yang sudah ditetapkan atau udah reserve oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Tapi ini tuh hanya bisa diakses oleh sistem account atau root account. Registered port, range-nya itu dari 1024 sampai 49151, dan ini tuh dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Kan tadi kan portnya itu standar ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.